istiqomah untuk senantiasa terus belajar, walaupun mungkin di antara Bapak dan Ibu, atau mungkin kita secara usia sudah lanjut usia, nggih nun sewu, tapi insya Allah sebagai seorang Muslim punya kewajiban terus belajar sampai dengan akhir hayat kita. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan pelatihan pengembangan media ajar daring bagi guru SMP Muhammadiyah 2 Karangluas, mari kita buka bersama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum acara inti dimulai yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lely Nurlina, terlebih dahulu mari kita dengarkan sambutan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Muhammadiyah 2 Karangluas. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini kita bisa bersama melalui media Zoom meeting. Yang kami hormati Ibu Dr. Lely Nurlita MPD, yang dalam kesempatan kali ini selaku pembicara yang nanti akan memberikan materi pelatihan media daring bagi guru-guru kami SMP Muhammadiyah 2 Karanglewas, serta rekan-rekan semua yang tergabung dalam Zoom meeting dalam kesempatan kali ini di hari Kamis 18 Februari 2021. Dan nikmat sehat yang sudah dirasakan sampai hari ini, semoga akan menjadi syukur yang sangat mendalam buat kita. Dan kami harapkan materi pelatihan ini memberikan banyak manfaat untuk guru-guru kami, bagi saya, bagi teman-teman yang tergabung dalam Zoom meeting. Dan kami ucapkan terima kasih kepada UMP yang sudah bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah 2 Karanglewas. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Endah, Kepala SMP Muhammadiyah 2 Karanglewas. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita masuk ke acara inti, di mana nanti Ibu Dr. Lely Nurlina akan menyampaikan dua materi pokok. Yang pertama adalah berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Jadi sebelum nanti masuk ke pembuatan media daring, terlebih dahulu kita dengarkan Ibu Lely, kemudian nanti disambung untuk sesi berikutnya adalah pembuatan media daring. Jadi kolaborasi antara Ibu Dr. Lely Nurlina dengan Mbak Bella, ini tim teachingnya. Untuk itu kepada yang kami hormati Dr. Lely Nurlina MPD, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Pak? Terdengar Oh dengan iya, baik. alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya Pak Fauzan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kami tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Purwokerto, khususnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, untuk bersilaturahmi dengan SMP Muhammadiyah 2 Karanglewas Purwokerto. Saya sangat berbahagia karena Bu Endah selaku kepala sekolah memberikan izin kepada kami sehingga kami mempunyai kesempatan begitu ya. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh MC,
Hari ini akan ada praktik membuat media daring. Tetapi sebelumnya saya akan mengantarkan ke perangkat pembelajaran, di mana seperti yang kita sudah tahu, saat ini Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum darurat, begitu nggih. Dalam arti memang untuk RPP 1 lembar begitu. Tetapi walaupun 1 lembar juga di dalamnya harus memuat seluruh perangkat pembelajaran. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf kalau misalnya tidak dapat mewakili semua mata pelajaran. Tapi saya coba untuk yang pertama adalah terlihat Pak Bella. Baik. Ini adalah RPP yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia begitu. Ini untuk 3 kali pertemuan medianya. Nah, mungkin perbedaannya antara daring dengan luring adalah di media ini Bapak Ibu. Saya yakin di SMP Muhammadiyah Karanglewas, Muhammadiyah 2 Karanglewas juga mempunyai kekhasan. Mungkin menggunakan grup WhatsApp, menggunakan Google Classroom, menggunakan Jisut, atau bahkan mempunyai laman sendiri. Seperti Universitas Muhammadiyah Purwokerto mempunyai on class dengan menggunakan Moodle begitu. Dan sekarang yang saya tahu guru-guru sudah sangat piawai untuk menggunakan Microsoft. Microsoft juga sudah bisa ya, dan bahkan dalam waktu dekat juga akan diberikan pelatihan tentang Jisut. Artinya memang kita sebagai guru selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini kita lihat ada langkah-langkah pembelajarannya. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu karena ini sudah sangat dekat dengan kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Ini untuk RPP yang biasa, jadi bukan 1 lembar. Ada penilaiannya seperti ini, kemudian ada lampirannya, di dalamnya juga ada lembar penilaian diri, informatif juga, kemudian penilaian sumatifnya juga lengkap di dalamnya. Nah, ini ada lembar penilaian diri, dan ini kalau dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, saya kira kita membutuhkan orang lain untuk menilai bagaimana siswa kita belajar. Okay? Jangankan siswa SMP, Bapak Ibu, siswa pembelajaran daring. Jadi memang ini menjadi PR kita, bagaimana kita menanamkan karakter. Nah, ini yang 1 lembar saya ambil dari bahasa Inggris. Mudah-mudahan terlihat, nggih. Nah, ini adalah RPP pembelajaran daring dan saya yakin Bapak Ibu sudah membuatnya karena ini lebih praktis begitu Bapak Ibu. Di sini ada tujuan pembelajaran. Oke, kemudian media pembelajarannya apa? Nah, ini yang terbaru itu kan ada Microsoft Sway ya. Yang saya tahu, saya memahami ini dari mahasiswa PPG yang sudah mulai menggunakan Microsoft Sway. Kemudian ada gadget di dalamnya dan beberapa masalah yang muncul adalah ketika siswa itu harus bergantian menggunakan HP begitu.
Apakah suara saya jelas, Pak Fauzan? Siap jelas, tapi ini komputer yang Jelas, mohon maaf nggih. Bapak dan Ibu yang menggunakan Lenovo. Yang namanya Lenovo di use apa nggih yang nggih. Oh nggih matur nuwun, sudah. Ini suaranya Ibu Terima Leli tadi kasih. belum terdengar. Nggih matur nuwun nggih. Saya juga minta maaf kalau ada suara-suara lain yang masuk karena di sebelah sana sedang rapat. Kemudian sumber belajarnya ini menggunakan YouTube. Jadi sekarang itu sangat mudah Bapak Ibu kita merekam seperti saat ini Bapak Ibu saya rekam, bahkan nanti rencananya akan saya unggah di kelas pengajaran mikro begitu, sehingga nanti mahasiswa bisa belajar melalui video rekaman hari ini yang kemudian saya unggah di Moodle ke OnClass itu. Kemudian ada kegiatan pembelajarannya seperti ini sampai penutup. Kemudian ada penilaian sikapnya, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini dibuat yang praktis saja. Ada guru mata pelajaran dan ada kepala sekolah. Ini kebetulan guru dan kepala sekolahnya namanya sama. Harusnya saya ganti dulu ya, tapi karena hak cipta jadi saya nggak berani ganti. Boleh Apakah hanya cukup Bu, seperti itu siapa kepala sekolah sama gurunya kok sama? Itu salah satu guru lah ya. Salah satu guru SMP juga Bapak Ibu. Nah ini Pak Ratmoko ini juga menggunakan Sway juga Bapak Ibu. Pakai Microsoft juga, di dalamnya ada student worksheet-nya. Nah ini sudah di-convert ke dalam Word begitu nggih. Nah di sini nanti dibuat background introducing someone. Kemudian nanti ada teks seperti ini. Teksnya juga berupa video, begitu berarti dia menggunakan listening atau menyimak. Kemudian ada ini ada video lagi, dengarkan dan perhatikan percakapan pada video berikut. Kemudian ada pertanyaan untuk melihat, mengetahui bagaimana apakah siswa bisa memahami materi yang kita ajarkan dan evaluasi di dalamnya seperti ini. Ini juga untuk memudahkan ada transkrip videonya dan kunci jawaban, dan tentu saja ini sebaiknya ya jangan ikut diunggah begitu Bapak Ibu, kecuali kalau memang ini untuk belajar mandiri siswa sehingga mereka bisa melihat apakah jawaban mereka betul atau tidak. Tetapi ketika untuk penilaian maka ini kita simpan saja. Nah dari perangkat ini kalau kita perhatikan memang yang paling penting bagi Bapak Ibu adalah membuat media yang paling tepat untuk mengajar Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu semuanya sudah, kalau di SMP Muhammadiyah 2 Karanglepas menggunakan apa nggih? Apakah ada yang bisa sharing dulu sebelum kita masuk ke media? Pak Aziz Abdullah mungkin bisa sharing. Ini kebetulan ada namanya Pak Aziz nih. Monggo. Yang bisa saya lihat, atau Bu Tri Ina bisa membagikan pengalamannya biasanya kalau mengajar menggunakan apa? Monggo. Mbak Diandara sudah ngajar belum ya Mbak Diandara? Sudah ya. Biasanya menggunakan apa Mbak Diandara? Pakai Google Meet. Dibuka sih video nih. Oh, pakai Google Meet. Pakai Google Meet ya. Baik. Apakah menggunakan video juga, Mbak Diandara? Untuk saat ini belum. Maunya videonya Rara atau bagaimana, Bu? Untuk materi begitu? Belum. Untuk media begitu? Belum. Apakah menggunakan video juga? Oh, belum ya. Baik. Oke. Terima kasih Mbak Diandara. Ini salah satu alumni saya tadi yang ingin ikut join juga. Jadi saya mohon izin juga Bapak Ibu. Monggo yang guru dari SMP Muhammadiyah Karanglewas. Monggo berbagi cerita. Biasanya kalau ngajar itu menggunakan apa? Apakah dengan blended learning juga, di mana mungkin minggu pertama orang tua mengambil tugas atau mengambil materi, kemudian minggu berikutnya
mengumpulkan atau bagaimana nih kalau di sekolah Bapak Ibu semuanya? Monggo Bapak Ibu. Aduh, pendiam-pendiam banget ya Mbak Endah. Saya jadi salting nih Mbak Endah. Monggo silahkan membagikan pengalamannya. Sebelum saya masuk ke media, monggo. Bu Anissa Nurlaili, apakah bisa membagikan pengalamannya? Monggo. Yang pertama kan kita harus tahu dulu ada beasiswa yang sinyalnya nggak ini ya. Bu Anissa Nurlaili, monggo bagikan pengalamannya, atau Bu Mustika, monggo. Monggo, ini kayaknya ada nih. Ada yang connecting. Triina, monggo Bu Triina. Biasanya di sekolah Bapak Ibu menggunakan apa? Karena memang ketika saya ngobrol dengan guru itu kan ada misalnya kesulitan mengumpulkan tugas ngatan misalnya. Ketika penilaian nilainya kosong misalnya begitu kan. Nah, bagaimana nih untuk mengatasi itu? Monggo berbagi pengalaman karena ini kan sarana silaturahmi nggih. Jadi kami juga ingin mendapatkan pengalaman dari Bapak Ibu semuanya. Monggo. Monggo silakan Bapak Ibu. Ini kelihatannya Bu Endah mau ngendikon iki Bu Endah. Ini pendiam-pendiam banget Pak Fauzan, nggak kayak saya, nggak kayak kita ya. Kalau kita mah rame. Iya, beliau masih ini malu-malu mungkin Bu. Malu-malu. Padahal saya kan pemalu banget loh. Saya tuh pendiam aslinya loh. Ini sedang menyusun amunisi. Silakan, nggih. Aduh, gitu ya. Aduh, nanti nembak saya yang pindah. Kalau di sekolah itu biasanya seperti apa? Saya kan ada yang memang misalnya 3 hari, nggih, 3 hari materi, kemudian 2 hari untuk mengerjakan tugas atau memahami materi, kemudian minggu depannya mengumpulkan, kan ada tuh model-model seperti itu. Sekolah-sekolah kan memang mempunyai kekhasan masing-masing. Atau mungkin Bapak Ibu sudah di sekolah itu sudah mempunyai laman sendiri, misalnya begitu. Seperti UMP kan punya on class UMP Aja ID tuh. Nah, monggo tadi siapa? Atau kita ke media dulu ya, nanti supaya atau lebih holistik gitu, lebih banyak lagi. Ada, monggo. Saya bertanya ya, Mbak, Bu. Ya, monggo. Monggo Mbak Endah, Bu Endah. Ini adik tingkat saya, jadi saya bingung antara Bu, Mbak, Pak Dek. Monggo. Boleh. Terima kasih. Jadi mungkin saya mau diri saya sendiri saja. Nanti teman-teman katanya pada mau bertanya ini. Gini, dengan adanya pembelajaran daring, Bu Leli, ini kan sangat berkendala buat guru-guru, terutama adalah keaktifan siswa. Betul. Dan otomatis dengan adanya kurikulum pembelajaran khusus dirancang agar memudahkan guru. Dan seperti kita tahu, keaktifan siswa menjadi masalah utama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam satu kali masuk kelas saja pasti ada saja siswa yang tidak masuk kelas. Padahal sudah dibuat secantik mungkin Bapak Ibu guru membuat pembelajaran itu menjadi lebih ringan, lebih simpel, tidak seperti pada saat pembelajaran sebelum ada siswa itu menjadi lebih aktif atau pembelajaran itu lebih bermakna untuk guru dan siswa. Sementara mohon maaf, kondisi siswa kami tidak seperti kota yang notabene selalu banyak dengan selalu tetap kondisi siswa kami adalah
siswa yang menengah ke bawah, kan itu juga harus dipikirkan sampai ke situ, Ibu. Mohon masukannya atau mungkin solusinya untuk teman-teman di SMP Muhammadiyah 2 Karanglepas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endah. Sebenarnya kondisinya sama nggih, untuk tingkat mahasiswa pun untuk keaktifan memang menjadi sebuah kendala tersendiri. Nah, yang pertama kalau saya biasanya karena saya menghadapi yang lebih dewasa itu ada kontrak kuliah atau kontrak belajar gitu. Nah, itu kan di tujuan pembelajaran Bapak Ibu kan pasti sudah mau merujuk ke apa begitu ya. Kalau memang ingin siswa dapat presentasi, maka kita fokus ke situ. Nah, yang saya tahu kalau kita menggunakan tatap muka virtual seperti ini, kendala terbesar adalah nyedot kuota katanya begitu, nggih? Nyedot kuota begitu. Sehingga Bapak Ibu memang bisa mengakali atau membuat alternatif lain dengan cara tidak selalu tatap muka, tetapi Bapak Ibu misalnya memvideokan materi Bapak Ibu, kemudian direkam, ya tadi saya bilang itu, kemudian diunggah dan mereka bisa belajar sewaktu-waktu. Nah, keaktifan di sini yang dimaksud apa? Apakah keaktifan mengerjakan tugas? Nah, keaktifan mengerjakan tugas memang yang saya tahu untuk tingkat sekolah sangat sulit karena tidak semua siswa mempunyai telepon genggam sendiri. Oke, kadang mereka harus menunggu orang tua pulang dulu dan tidak semuanya mempunyai laptop begitu. Berbeda mungkin dengan yang memang ekonominya menengah ke atas, mungkin laptop saja bisa sudah ada, HP juga ada dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya siswa aktif? Saya kira Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, ya. Karena yang pertama tentu saja kerjasama dengan orang tua. Kalau kita kemudian ingin kualitas pembelajaran tatap muka dan kualitas pembelajaran daring sama, itu memang agak sulit ya, agak sulit karena memang kalau tatap muka kan kita bisa mengenal satu persatu dan kelas. Tapi kalau dalam daring seperti ini kan saya juga tidak tahu peserta itu sedang melakukan apa, apalagi kalau ditutup kameranya begitu ya. Saya memang mengeceknya itu dengan sering-sering memanggil kalau tatap muka. Siswa kok kalau kita pin misalnya, Bella sudah mengerjakan tugas belum? Fauzan, tugas yang kemarin sudah dikerjakan belum? Artinya ketika dipanggil itu, ketika kita tulis di dalam GWA itu merupakan bentuk perhatian kita. Oh, ternyata Bu Guru tahu ya kalau tugas yang pertama belum dikerjakan atau tugas kedua belum dikerjakan. Jadi memang yang pertama kerjasama dengan orang tua, kemudian juga siswa itu sering-sering disapa. Yang menjadi masalah, Bu, kelas 7 itu belum pernah ketemu nih. Nah, itu sama, kami juga dengan mahasiswa semester 1, semester 2 belum pernah ketemu ya Pak Fauzan. Sehingga mukanya seperti apa belum paham, yang namanya IB yang mana juga belum paham. Nah, itu memang masih menjadi PR bagi kita semuanya, dengan kita terus bergerak deh, karena kalau ada masalah kita berhenti kemudian apalagi ya gitu. Kita berusaha untuk sedikit demi sedikit menyelesaikan masalah itu dan semoga nanti akan ada solusi. Kalau saya kira sih komunikasi ya Bu Endah yang paling penting dan sering menyapa begitu. Kalau keaktifannya adalah keaktifan untuk menjawab ketika pembelajaran seperti ini, jangankan siswa SMP begitu, mahasiswa saja kalau tatap muka seperti ini sangat jarang mereka bedalah dengan di kelas. Kalau di kelas kan mereka cemlong begitu ya, yang komentari kerudung lah, yang komentari kerudungnya sama bajunya. Ada kendala memang. Ada kendala pertama sinyal, kemudian devices-nya nggak cukup, alatnya tidak ada untuk
bertatap muka dan sebagainya. Saya kira itu. Kemudian juga saya kira pemerintah juga sudah mencoba untuk mendekatkan dan memudahkan dengan adanya meringkas RPP yang tadinya banyak berlembar-lembar begitu, karena saya lihat saya juga mengajar di mahasiswa PPK Bapak Ibu, dan mereka tugasnya juga banyak sekali dari mengembangkan bahan ajar dan sebagainya. Tetapi kalau saya melihat suami saya guru juga, sehingga saya lihat Diknas itu sangat memperhatikan dengan memberikan banyak pelatihan-pelatihan, dan saya kira ini juga dari Muhammad ya Purwokerto Universitas, kami ingin tahu sebenarnya kebutuhan di sekolah itu apa. Karena kembali lagi dengan adanya pandemi ini kan memang komunikasi kita agak sulit ya. Sulit, saya tidak bisa bertemu langsung Pak Prisma, Pak Bu Prisma ya. Kemudian Pak bertemu langsung loh Bu. Dan kepinginnya sebenarnya hari ini juga kami kepingin tatap muka. Tetapi kita tahu sendiri bahwa ada guru, tambah dengan kata saya bahwa teman-teman saya khawatir nanti malah ada masalah di sekolah Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang ya seperti ini. Gitu. Jawaban saya belum memuaskan, tetapi itu menjadi sebuah langkah awal bahwa oh iya kita punya masalah ini, mari kita selesaikan bersama-sama secara pelan-pelan. Muhammadiyah Purwokerto sendiri kan sudah sejak Maret ya menggunakan laman sendiri. Saya sedang mencoba untuk membuka on class-nya begitu. Monggo Pak Fauzan bisa menambahkan dulu Pak Fauzan. Biar saya buka on class saya dulu. Bentar. Pak Fauzan masih bersama kami atau udah hilang? Oh, tetap setia Ibu. Saya setia menemani, mendampingi. Oke, monggo Pak Fauzan bisa menambahkan. Apa yang harus saya tambahkan ini Bu Dokter ini? Kaitannya dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Bagaimana cara ini Pak Fauzan? Bagaimana cara mengaktifkan? Keaktifan iya. Pak Fauzan. Oke, baik. Bismillah. Siap-siap keaktifan siswa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menambahkan berbagi pengalaman saja sesuai yang tadi disampaikan oleh Ibu Leili Nurlina. Memang kegiatan pembelajaran online ini menjadi sebenarnya bukan kemudian akan kita keluhkan ya, tapi memang banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan, tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tapi justru malah menemukan kendala-kendala baru. Salah satunya adalah ketika siswa yang kemudian sulit untuk aktif. Tadi disampaikan oleh Bu Dr. Leili, kami di perguruan tinggi saja kadang-kadang mereka online, tapi terus terang di pertengahan kami harus ngecek tuh satu persatu. Kita panggil namanya, kemudian kita pancing dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kita gitu ya. Yang pertanyaan-pertanyaan itu harapannya teman-teman yang atau mahasiswa atau murid kita itu mau akan ke mereka adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ukur. Artinya kita ukur bagaimana kita tahulah kondisi input siswa kita seperti apa, jangan sampai kita mempertanyakan sesuatu justru malah menimbulkan siswa kita itu malah kebingungan dalam menjawab. Artinya apa namanya ya, grade-nya itu terlalu tinggi kan, kita sudah bisa mengukur. Misalkan satu contoh begini, Bu Dr. Leili itu kan seorang dokter gitu ya. Nah, ketika menyampaikan pertanyaan ke murid atau ke mahasiswa S1 ya tentunya disesuaikan dengan kemampuan S1. Itu masih diturunkan lagi Ibu. Nah, misalkan diturunkan dia di semester berapa, semester 1, semester 2, semester 3, tentunya kemampuannya beda-beda. Begitu juga di SMP saya kira, karena kebetulan saya juga punya pengalaman Ibu ngajar di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. 2 tahun saya jadi guru, memang waktu itu pembelajarannya masih langsung ya, bukan apa namanya, tidak online, tapi paling tidak dengan strategi pancingan-pancingan seperti itu, pertanyaan yang kita sampaikan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka, alhamdulillah bisa memancing juga Bu untuk keaktifan mereka. Itu satu. Selain memang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Leili di awal bahwa kita perlu ada kesepakatan. Kontrak itu ternyata di pembelajaran online ini sangat penting Ibu.
Kalau saya itu mengawalinya mesti dengan kalimat, Pak Fauzan itu paling tidak suka ketika menghadapi murid, maaf, yang suka berbohong. Bohong itu misalkan saya contohkan, Anda online di situ, tapi ternyata Anda tinggal kemana, berarti Anda sudah berbohong. Ini yang harus disepakati. Kalaupun adik-adik atau murid-murid saya atau kalian Dosennya semua, suka bohong nggak nih? oh enggak. Dosennya suka Enggak. bohong. Misalkan, Agak. Bu Leli begitu. Begini Bu Enda, misalkan akhirnya ngeblank juga kan, Bu Leli suka ngeledek begitu. Misalkan begini, saya sampaikan ke mereka, teman-teman, ketika Anda mungkin bisa lolos nih dari pantauan Bu Guru, Pak Guru misalkan. Anak-anak, mungkin kalian bisa lolos dari pantauan Bapak dan Ibu Guru, tapi tidak lolos dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga nyinggung juga yang disampaikan Bu Leli, ini kan juga berkaitan dengan karakter sebenarnya Ibu. Saya kira itu sebagai gambaran strategi saya bagaimana membuat mereka untuk bisa aktif. Selain memang kita juga memberikan gambaran reward. Oke, yang aktif nanti mendapatkan nilai dan seterusnya. Saya kira itu Bu Leli tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, ini yang tadi saya maksud bahwa ada yang namanya kami menggunakan online kelas Bapak Ibu. Jadi semua mahasiswa itu belajar di sini dan dosen juga terekam di sini sehingga nanti aktivitas dosen, kehadiran dosen, durasi ngajarnya dan sebagainya ada di sini sehingga memudahkan pihak yang biasa ngawasi, mungkin kayak kalau di sekolah mungkin kepala sekolah kan berkewajiban untuk pemantau ya, mensupport tahun ini bisa dalam satu wadah bisa langsung terpantau. Dan saya saat ini sedang berada di LPMPAI. LPMPAI itu adalah aktivitasnya adalah mengembangkan aktivitas instruksional atau pengajaran. Saya berikan contoh, ini adalah kelas saya. Ini di sini ada mata kuliah yang saya ajarkan apa saja begitu. Bapak Ibu apabila di sekolah belum ada ini bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Sway juga Bapak Ibu. Jadi itu nanti semuanya akan terkumpul di laman Bapak Ibu. Semoga masih bisa dibuka, nggih. Yang semester kemarin masih bisa dibuka kan, Kak? Masih bisa. Baik. Oke, nah ini ada sapaan seperti ini. Nanti ini adalah virtualnya Bapak Ibu. Kemudian ada tugas-tugasnya, ada forum diskusi. Jadi ketika misalnya kita tidak punya internet yang kuat, kita bisa menggunakan forum diskusi yang kita sebut sebagai asinkron. Jadi kita tinggal mengerjakan tugas lain dan sebagainya. Materi juga kita di sini dan kemudian ini saya kalau tidak salah saya menyertakan video juga di sini. Nah ini ketika saya sudah memberikan tugas di pertemuan ke-11, ternyata saya harus mengkonfirmasi pemahaman mereka. Jadi kemudian saya membuat penjelasan tugas membuat video. Jadi ini diinsertkan di sini, dimasukkan ke sini linknya, kemudian mahasiswa bisa mengklik begitu. Insya Allah karena saya tidak terlalu sering tatap muka seperti ini, sehingga mahasiswa tidak terlalu boros kuota. Gitu. Kan ada tuh guru yang selalu pakai Zoom, padahal Zoom itu kan katanya nih, kata mahasiswa tuh nyedot kuota. Kayak Gmail, setiap pertemuan Gmail juga nyedot kuota. Ini juga ada unggah video presentasi juga ada di sini. Jadi mereka saya minta untuk mengunggah link presentasinya karena kalau presentasi langsung mungkin waktunya kurang. Ada latihan, ujian dan terakhir ujian akhir juga ada di sini Bapak Ibu. Jadi dalam satu laman ini sudah masuk semua kegiatan kita. Gitu. Baik, saya akan melanjutkan dengan pengembangan media daring. Saat ini saya akan dibantu oleh Mbak Bella. Mbak Bella salah satu alumni IT begitu. Jelas lebih kuat IT-nya dibanding saya gitu karena keilmuan saya bukan di teknik begitu. Mari kita coba mengikuti sama-sama belajar gitu ya.
Di dalam chat itu sudah ada ini link untuk aplikasi KineMaster. Apabila Bapak Ibu ingin langsung praktik, maka bisa diunduh di sini. Nanti di akhir Bapak Ibu saya minta untuk mengisi Google Form. Nanti kalau sudah akan berakhir, dan itu nanti akan langsung masuk ke email Bapak Ibu sertifikatnya, sertifikat pelatihan hari ini. Monggo Mbak Bella, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang LPM. LPM PLI. LPM. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Karmenia. Saya salah satu murid dari Ibu Leli yang hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit sharing sebenarnya sama Bapak Ibu tentang media pembelajaran membuat media pembelajaran. Untuk sebelumnya saya boleh izin bertanya Bapak Ibu, untuk pelatihan seperti ini. Maaf Ibu. Ya begitu. Agak tunjukkan pesonamu. Agak pemalu kayak saya Bapak Ibu. Mbak Bella. Monggo Mbak Bella. Ya begitu, tunjukkan pesonamu. Siapa tahu nanti Bu Enda bisa, ada yang masih lajang Bu Enda di SMP nanti. Izin bertanya Ibu, Bapak, sebelumnya ini saya kan akan memberikan pelatihan di tutorial membuat media pembelajaran. Nah, di sini apakah Bapak Ibu berkenan untuk sambil mengikuti gitu, sambil Bapak Ibu praktek sendiri-sendiri di handphone masing-masing, karena kebetulan saya sudah memberikan link di chat, di grup chat untuk mendownload aplikasi KineMaster. Sudah ada nih. Atau mau saya hanya berikan tutorialnya saja? Halo? Sebelumnya saya izin share screen. Sudah tampil Bapak Ibu untuk share screen saya? Sudah Mbak. Sebenarnya kita mulai aja ya Bapak Ibu. Ini aplikasi yang saya gunakan berupa KineMaster yang sudah di-crack sebenarnya Ibu Bapak Diamond. Untuk downloadnya bisa di link yang sudah saya kasih di chat. Yang pertama kita klik dulu untuk yang bagian media, lalu kita pilih yang untuk YouTube, kontrol untuk YouTube.
Lalu kita pilih medianya, kita klik media. Karena kebetulan sudah saya siapkan Ibu, Bapak, untuk video seperti ini, jadi bahan-bahannya untuk template, terus untuk animasinya, dan lain-lain sudah saya satukan dalam satu folder, di folder pelatihan. Kita klik, lalu untuk background-nya terlebih dahulu, kita klik. Apakah suara saya terdengar? Suaranya ada? Suaranya putus-putus, Mbak Bella. Putus-putus Mbak Bella ini. Oh, Putus-putus. Ya. Iya. Berarti saya pelan-pelan saja nih, Bu, Pak. Jika terlalu cepat, boleh langsung berbicara saja. Mbak, terlalu cepat gitu. Baik, saya perjelas, nggih. Jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah download KineMaster, kemudian sudah membuat rekaman materi, ngaten. Nah, di dalam KineMaster ini nanti ada yang menyalakan audio, Pak ya, bengung. Baik, ya baik. Jadi ini kemudian disiapkan animasi-animasi yang akan digunakan. Untuk sebelumnya, saya pilih dulu untuk latar belakang atau background. Kita klik media, lalu kita pilih latar. Karena saya ingin video background-nya itu langit, jadi saya pilih warna biru. Karena birunya tidak ada, jadi kita pilih warna hijau. Nanti kita bisa custom. Sebentar, Mbak Bella, apakah background ini ada di KineMaster? Mungkin ada, Bu, ada. Sudah disediakan dari KineMaster. Oke. Maaf saya yang tanya nggih Bapak Ibu. Lalu kita pilih. Lalu kita bisa klik warna yang sebelah sini untuk menyesuaikan warna. Kita pilih yang ini, bebas. Ibu Bapak mau yang mana? Karena saya ingin background-nya langit, warna langit, jadinya kita pilih. Lalu kita panjangkan durasinya untuk background. Kita tarik seperti ini. Setelah seperti ini, saya akan menambahkan sedikit gambar. Jadi kita penting untuk ini. Jadi kita tidak klik medianya lagi, tapi kita klik lapisan. Jelas, Bapak Ibu? Kita klik lapisan. Lalu kita pilih media. Nah, di sini di folder yang sudah saya siapkan, di folder pelatihan, kita klik. Lalu saya pilih, untuk gambar-gambar di sini saya mencari sendiri. Jadi tidak disediakan oleh aplikasi KineMaster ini. Jadi kita bisa, nanti untuk bahan-bahan di sini nanti bisa saya sampaikan di grup chat. Sudah saya masukkan ke Google Drive, nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu, di-download. Saya klik, saya ingin gambar matahari di sini, saya pilih yang ini. Nah, jika Bapak Ibu gambarnya ada background seperti ini, sebaiknya di-crop terlebih dahulu. Saya sebenarnya punya ada salah satu gambar, kita hapus dulu yang ini, maaf. Kita klik media lagi. Kita pilih folder yang tadi, lalu kita pilih gambar. Nah, seperti ini. Jadi perbedaannya untuk gambar yang ada background belakang, seperti tadi yang sebelumnya, itu tidak bisa, gambarnya itu tidak bisa menyatu dengan background, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya untuk gambar-gambar yang ada background-nya, itu dihapus dulu. Nah, untuk ini, kita bisa atur untuk besar kecilnya seperti ini sesuai keinginan Bapak Ibu.
Lalu saya tarik ke sebelah sini. Seperti ini. Lalu jika Bapak Ibu ingin menambahkan kembali gambar, kita klik lapisan. Lalu pilih media. Lalu di sini saya akan pilih gambar awan gitu. Seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan dengan selera Bapak Ibu untuk dibesarkan atau dikecilkan. Biar awannya tidak sendiri, saya tambahkan beberapa lagi. Bisa dengan cepat, kita klik gambar seperti ini. Lalu kita klik di pinggir, titik 3 di pinggir. Lalu kita klik duplikat. Ini. Nah, sudah seperti ini, kita klik kembali gambar yang sama. Lalu kita geser, maka akan menjadi begitu. Untuk ini saya kasih gambar yang kecil, awan yang kecil. Lalu saya mau bikin sekitar 2 lagi, jadi saya klik kembali duplikat. Lalu kita klik kembali, kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, agar gambar-gambar ini bisa bergerak, Ibu Bapak, saya akan memberikan sedikit animasi. Kita klik gambar awannya, lalu kita klik gambar kunci di pinggir sebelah kiri. Nah, lalu kita geser ininya dulu. Lalu kita geserkan awannya. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita coba karena saya juga beberapa kali gagal sebelumnya. Nah, seperti ini gitu. Jadi bisa bergerak nih. Iya, lucu ya. Nah, untuk memanjangkan durasi awan ini, jadi kita bisa klik awannya, lalu kita di sini untuk gambar yang akan kita pilih, KineMaster memberikan kemudahan untuk memberikan berbeda warna gitu, di Bapak Ibu. Jadi kita tarik, jadi kita tidak akan salah klik untuk mau mengedit gambar yang mana. Kita panjangkan durasinya sesuai selera Bapak Ibu. Lalu kita kembali seperti ini. Begitu pula dengan yang matahari, kita panjangkan durasinya, disesuaikan dengan awan yang tadi, biar kalau muncul, kalau berakhir tidak berakhir sendirian. Untuk melihat item yang lain, kita bisa klik tanda panah ke atas dan ke bawah yang sebelah sini. Ini untuk yang tidak terlihat. Tadi kan cuma terlihatnya hanya 3, nih Bapak Ibu. Nah, agar terlihat semua bisa klik sebelah sini. Lalu kita klik yang ini, baru kita panjangkan. Begitu. Nah, seperti ini. Saya mau menggerakkan awan yang lain, kita coba. Yang ini. Apabila Bapak Ibu tidak langsung mencoba, nanti video tutorial ini kami unggah di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa memutar kembali. Ya betul, sepakat Bu. Bagus. Mari kita review dulu sebentar. Nah, jadinya awalnya bergerak gitu. Bisa disesuaikan gerakannya sesuai yang Ibu Bapak inginkan. Awannya boleh diganti pink ya, Mbak? Boleh. Nanti bisa Ibu Bapak download awan yang warnanya pink. Nah,
Nah, ini kan masih sedikit apa namanya, sepi ya Ibu Bapak. Jadi kita bisa tambahkan teks untuk pembukaan. Kita klik lapisan, lalu kita klik teks, lalu kita pilih, misalnya kita tulis selamat datang. Seperti ini. Nah, kita bisa ubah, kita bisa kecilkan untuk ukuran fontnya. Lalu kita bisa atur mau ditampilkan di detik keberapa untuk teksnya. Misalnya di sini. Nah, kita sedikit modifikasi untuk teksnya, Bapak Ibu. Saya besarkan sedikit. Sama warnanya mungkin, Mbak. Oke. Lalu kita pilih fontnya. Untuk font ada berbagai macam yang tersedia dari KineMaster. Tadi kita klik gambar ini, gambar alfabet A. Kita klik. Lalu ini pilihan fontnya. Bisa Bapak Ibu pilih secara gratis. Saya pakai yang di sini juga ada menu yang Latin untuk yang ingin sedikit menarik. Nah, seperti yang saya pilih yang ini. Selalu kita klik tombol ke bawah. Nah, untuk warna kita bisa sesuaikan di sini di bagian warna putih. Karena ini tulisan yang berwarna putih, kita klik. Lalu kita pilih misalnya warna pink. Nah, seperti ini gitu. Kita coba Bapak Ibu hasilnya, mudah-mudahan sesuai. Nah, di sini kan untuk transisi Bapak Ibu bisa dilihat sebelumnya. Jadi teksnya tuh tidak halus untuk munculnya di layar gitu. Nah, kita bisa tambahkan transisi, kita klik. Nah, di sini ada animasi masuk, Bapak Ibu. Jadi ketika tulisannya masuk itu akan apa ya namanya, beranimasi seperti apa. Kita bisa coba yang memudar seperti ini. Untuk durasinya juga kita bisa atur mau lebih lambat atau lebih cepat. Kita bisa atur, di sini ada 1,0, 1,5. Nah, ada lagi yang pop up seperti ini tampilannya. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah tidak asing. Nah, di PowerPoint ada ya Mbak ya? Bisa ada. Iya. Nah, di sini ada yang geser ke kanan atau geser ke kiri. Seperti itu, kecepatannya pun bisa kita atur. Nah, seperti itu. Ada yang seperti ini atau yang seperti ini juga biasanya ada di beberapa YouTube. Kalau saya mungkin mau pakai yang ini. Iya, jangan muter-muter Mbak. Iya, enggak. Nah, bagus deh. Kita coba ini Bapak Ibu. Nah, jadinya kan sedikit tidak langsung tiba-tiba ada gitu teksnya. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa menambahkan suara ketika si teksnya tuh muncul gitu Bapak Ibu. Seperti yang suka ada di YouTube tiba-tiba ada string seperti itu. Nah, kita bisa klik lapisan lagi. Oh, tidak, maaf. Kita bisa pilih audio, klik di sini. Lalu jika lagunya ada di folder HP Bapak Ibu, kita bisa pilih lagu. Lalu saya mau pilih yang kebetulan saya sudah download. Gitu. Terdengar Bapak Ibu?
kedengar? Kita klik tambah untuk menambahkan di video kita. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Nah, seperti itu mungkin. Lalu kita sesuaikan dengan waktu muncul teks tersebut. Kita bisa klik ini, lalu kita lihat apakah sejajar atau tidak dengan teksnya. Sepertinya sudah sejajar. Ini juga tergantung selera Bapak Ibu mau menyesuaikan dengan teksnya atau tidak. Lalu kita klik ini. Sepertinya sedikit terlambat untuk musiknya. Nah, berarti kita bisa atur untuk musiknya lebih, nah, segini mungkin. Jadi teksnya dulu yang muncul, baru soundnya, seperti itu. Apakah sampai sini penjelasan saya dapat dimengerti, Bapak Ibu? Bisa, tapi saya tidak praktek jadinya. Dan saya pernah melakukan. Insya Allah paham. Nggak tahu nih Bapak Ibu semua gimana? Ada yang praktek nggak? Saya paham ini praktek juga, dikit-dikit. Insya Allah, alhamdulillah. Nanti ada muncul video Bapak Ibu. Modelnya itu mahasiswa saya yang ada di sekolah itu. Itu namanya Mbak Yaumil di situ tuh. Monggo Mbak Bella melanjutkan. Terima kasih. Mari kita coba dari awal lagi, Ibu Bapak. Kalau sebenarnya untuk mengedit video ini memang harus beberapa kali gitu untuk bisa sinkron dengan yang lain gitu. Jadinya kita coba. Nah, seperti ini mungkin kurang lebih. Lalu setelah seperti ini, nah, alangkah lebih baiknya jika kan nggak bisa lama-lama ya untuk di depan seperti ini. Jadi kita bisa atur mungkin sampai sini untuk background halaman pertama. Berarti kita mundurkan kembali untuk durasi awannya seperti ini. Nah, agar nanti selesai dengan teksnya itu berbarengan ketika menghilang untuk menuju ke slide selanjutnya. Nah. Seperti ini, berarti masih ada yang kurang lebih. Kalau yang di surat tugasnya enggak, jadi yang di surat tugasnya itu kita coba. Oh iya, untuk suara dari sound effect-nya juga bisa kita atur, Bapak Ibu. Kita bisa klik di bagian audionya yang tadi. Terus lalu kita klik volume sebelah sini. Lalu kita bisa atur apakah sedikit lirik atau mau lebih kencang. Nah, ini misalnya saya atur 55. Maka tidak akan sekencang yang tadi suaranya. Seperti ini. Ini untuk durasi awan mengikuti jadinya. Kalau misalnya ini sudah habis, berarti awannya akan menghilang. Nah, seperti itu. Untuk menambahkan slide selanjutnya, kita bisa klik lapisan. Lalu kita pilih media. Lalu kita pilih folder yang tadi. Kita bisa pilih background mana yang mau kita gunakan, Bapak Ibu.
Jadi saya mau pakai background yang ini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa upload. Nah, untuk slide selanjutnya yang berwarna pink, kita juga bisa atur untuk bisa kecilnya. Nah, seperti ini. Kita tarik. Seperti ini. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini juga kan untuk animasi masuknya kita belum kita atur, jadinya kita bisa klik di bagian yang gambar yang tadi, lalu kita pilih animasi masuk, lalu kita boleh pilih yang memudar atau pop up. Kalau saya sebenarnya mau geser yang ke kanan dengan waktu 1,5 detik. Nah, seperti itu. Untuk gambar awan yang tadi, bagi Ibu Bapak mohon maaf, kita belum atur untuk animasi keluar. Jadi setelah awannya selesai itu akan menghilangnya menggunakan cara seperti apa gitu. Kalau di sini kan masih sedikit terlihat, jadi langsung tiba-tiba keluar. Gitu. Jadi kita bikin yang sedikit lebih smooth. Kita bisa scroll ke bawah lalu kita pilih animasi keluar. Nah, jadi ketika durasinya sudah mulai habis, maka awannya akan menghilang secara memudar atau bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, saya sepertinya akan memudar saja. Lalu untuk yang lain juga bisa disamakan. Seperti ini, kita klik animasi keluar, lalu pilih memudar. Oh, yang sini yang sudah, berarti yang ini. Kita klik animasi keluar, kita pilih memudar. Terus yang ini, kita pilih memudar. Nah, kita lihat untuk cara perginya. Nah, kami tidak seperti tadi. Untuk tinggal yang matahari, kita pilih animasi keluar. Nah, seperti ini. Nah, begitu pula dengan teks. Kita teksnya bisa diberikan animasi juga. Kita klik, baru juga. Untuk animasi setiap elemen boleh beda-beda ya Bapak. Ini kalau saya biar seragam saja, biar lebih mudah. Lalu, nah, maka akan muncul slide berikutnya yang kita akan isi. Seperti ini. Ya. Saya di sini mau menambahkan teks. Kita klik lapisan. Lalu kita pilih teks. Misalnya saya mau di sini memberikan perkenalan. Ini kita klik pilih. Lalu kita bisa sesuaikan di sini. Ini lalu kita bisa pilih fontnya.
Saya pilih yang ini. Nah, seperti ini. Warnanya juga kita bisa atur mau warna apa. Ini juga bisa diatur mau di rata di tengah atau mau sebelah kiri, sebelah kanan. Ini juga bisa diatur kayak gitu. Di sini juga ada bayangan. Jadi misalnya kita bisa lihat ini seperti ini. Nah, di sini kan ada bayangan. Nah, jadi seperti ini. Kalau tidak diklik bayangannya, itu juga bebas. Kalau saya, warna bayangan juga kita bisa atur, kita bisa klik. Misalnya saya pilih warna merah, supaya terlihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi gradasi warna di belakang huruf begitu. Kalau saya warna teksnya mau pilih warna biru, lalu bayangannya mau saya pilih warna hitam aja. Nah, seperti ini. Ukuran juga bisa kita atur, mau pakai bayangan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Untuk warna latar juga bisa kita tambahkan, dan seperti ini, biar lebih terlihat. Untuk latar juga bisa kita atur warnanya. Seperti ini. Ini untuk opasitas itu seperti tingkat jelasnya latar belakang. Jadi bisa, misalnya kita ini 53, kita punggirkan. Nah, ini bisa kita atur juga. Kalau saya tidak mau memakai latar belakang, jadi saya klik. Lalu ini merupakan salah satu bagian yang saya sekali, tapi juga saya waktu ngedit lumayan sering gagal untuk bagian ini. Mudah-mudahan ini bisa. Nah, ini juga bisa kita atur untuk animasi masuknya. Seperti ini. Kita bisa atur juga mau berbarengan dengan mikronya atau tidak. Nah, kita bisa panjangkan untuk background-nya, durasi background-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit video Ibu Bapak. Kita klik lapisan, lalu kita pilih media, terus lalu saya pilih mode pelatihan. Nah, saya di sini ada satu video, itu Mbak Yaumil yang ada di video ini, membantu saya kebetulan. Kita bisa atur mau di mana videonya ditempatkan gitu. Bisa ini juga bisa kita atur untuk agar background-nya tidak terlihat. Kita klik di bagian videonya, lalu kita cari kunci chroma. Nah, di sini, lalu kita klik aktifkan. Nah, maka background di belakangnya akan memudar, begitu. Kita bisa atur. Ini masih terlihat sedikit background belakangnya. Nah, seperti ini. Mas Mbak, nanti Mbak Yaumilnya hilang. Nah, seperti itu. Untuk pemilihan background, Ibu Bapak disarankan untuk memakai warna hijau. Karena biasanya juga, kalau di dunia film atau di editing itu namanya green screen. Jadi, metode untuk merubah background atau menghilangkan background agar lebih mudah.
ketika ini dimasukkan, nah, kita bisa atur. Ini masih ada sedikit, nah, seperti ini. Lalu kita ini mari kita coba. Bebas aja, bebas. Nah, ini masih ada suaranya, maaf Ibu. Saya mute dulu sebentar. Jadi sedikit lebih menarik begitu videonya. Cuma sedikit ya, Mbak. Iya, cuma sedikit kebetulan direkam. Faktor model bukan tuh. Nah, sampai sini jelas Ibu Bapak? Jelas ya. Nah, ini di sini juga kita bisa atur untuk memberikan suara, begitu. Jadi kita sebelah sini, lalu kita pilih suara. Ini kalau untuk kita pilih untuk yang menu ini, yang suara, itu kita bisa langsung record dari HP-nya. Jadi secara langsung akan ter-record, jadi tidak melalui folder kita. Kita klik, lalu saya pilih mulai. Nama saya Bella Karmenia, jurusan Teknik Informatika. Contohnya seperti itu nih, Ibu Bapak. Lalu kita klik berhenti. Kita bisa tinjau ulang. Nama saya Bella Karmenia, jurusan Teknik Informatika. Contohnya seperti itu nih, Ibu Bapak. Lalu kita klik berhenti. Nah, seperti itu mungkin contohnya. Bisa disesuaikan juga, sebenarnya bisa disesuaikan dengan gerakan tangan, Ibu Bapak. Cuma saya di sini sedikit grogi, jadinya kurang maksimal. Begitu. Nama saya ini juga kita bisa animasi masuk. Nama saya Bella Karmenia, jurusan Teknik Informatika. Contohnya seperti itu nih, Ibu Bapak. Lalu kita seperti itu. Di sini juga kita bisa atur untuk, nah kita klik sini. Lalu kita atur untuk audionya, mau dipasang di sebelah mana. Lebih pendek, oke. Nah, seperti ini. Nama saya Bella Karmenia, jurusan Teknik Informatika. Contohnya seperti itu nih, Ibu Bapak. Lalu kita klik berhenti. Nah, untuk slide selanjutnya kita bisa berikan sedikit mungkin pemaparan Bapak Ibu. Jadi sama seperti sebelumnya, kita atur terlebih dahulu agar tidak terdekat. Kita klik untuk background yang kedua. Kita klik sampai sini, kita pendekkan. Lalu ini juga kita rapihkan begitu mungkin. Ini untuk ini bisa kita geser seperti ini. Untuk biomelnya juga kita bisa atur mau gimana sampai video durasi keberapa gitu. Kita bisa klik di bagian video sini. Lalu untuk memotong videonya kita bisa klik gambar gunting. Lalu di sini saya akan pangkas dari
kanan ke lalu akan ngeplay dengan sendirinya. Nah, maka bagian yang tidak saya butuhkan bisa langsung terpotong. Nama saya Bella Karmenia, jurusan Teknik Informatika. Contohnya seperti itu, Ibu Bapak. Lalu kita klik berhenti. Seperti itu. Untuk kuarter selanjutnya, untuk slide selanjutnya, kita bisa klik lapisan. Lalu kita bisa tambahkan media. Sebenarnya untuk menu-menu di KineMaster ini banyak sekali Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu coba untuk berkreasi. Di sini saya mau pilih yang ini. Karena ini masih terlihat masih sebentar Bapak Ibu, baterai saya kebetulan habis. Begitu ya, kalau pembelajaran daring sebentar, Mbak Bella sedang menyiapkan amunisi. Nanti setelah ini Bapak Ibu saya akan membagikan link Google Form, moga nanti diisi, kemudian emailnya juga yang sesuai supaya nanti sertifikat langsung masuk ke email Bapak Ibu. Pak Fauzan sudah bisa mengaplikasikan sampai mana nih? Karena saya dengan Pak Fauzan beda gedung Bapak Ibu. Pak Fau memantau Ya, nggak? siap memantau, mengikuti dengan baik. Tapi ini ada suara dari mana-mana juga ini. Mohon maaf. Iya, rame ya. Ini apa namanya? Saya juga mengikuti, cuma ada ketinggalan dikit tadi, agak-agak mandek-mandek videonya, jadi nanti mungkin saya akan japri ke Mbak Bella untuk belajar khusus ini, kursus sama Mbak Bella. Oh, nggak bisa. Nanti japri ke saya saja. Siap. Terutama tadi yang ini, yang apa namanya, nyeting suaranya itu, ngepas ke suara dengan suara dari animasi Mbak Bella ketika memperkenalkan diri itu tadi, saya masih ada ini. Itu Mbak Bella. Enggak minum dulu. Enggak. Ya, bisa saya lanjutkan Bapak Ibu, mohon maaf tadi sepertinya baterainya lowbat, jadi saya harus mencari kabel seperti itu. Nah, di sini kan masih terlihat Bapak Ibu, kalau slide ketiga kita tuh masih numpuk di slide sebelumnya, berarti durasinya bisa kita majukan sedikit untuk yang slide ketiga seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa atur untuk bisa kecilannya. Nah, lalu kita bisa seperti ini. Karena ini masih sedikit berjarak, maka kita bisa atur kembali seperti ini. Berhenti. Nah, sekali lagi untuk agar terlihat sedikit lebih rapi, kita bisa tambahkan animasi masuk. Lalu saya pilih, nah seperti ini. Lalu saya pilih durasinya. Klik berhenti. Ini animasi keluarnya suara-suara. Kalau ini kan masih
Insya Allah saya aman. Kasih. Halo, cek. Cek. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mbak. Mari saya lanjutkan nih, Bapak Ibu. Saya di sini mau beri, karena tadi yang slide sebelumnya tuh saya beri animasi keluarnya tuh geser ke kanan, maka selanjutnya saya mau kasih untuk animasi masuknya geser ke kiri. Nanti Nah, seperti itu. Jadi sedikit terlihat lebih rapi. Untuk Mbak Yaumnya juga kita bisa berikan animasi keluar. Nah, seperti ini atau memudar juga boleh. Untuk teksnya juga bisa kita berikan animasi keluar agar lebih rapi terlihatnya. lalu kita klik berhenti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa tambahkan kembali audionya. Kita bisa klik. Jadi ketika masuk ke slide selanjutnya itu ada suara. Kita bisa klik lapisan. Lalu kita pilih audio. Lalu kita bisa pilih ini saya sudah lihat. Nah, seperti itu. Kita klik berhenti. Oh, ini audionya sedikit lambat. Kita bisa geser sebelah sini. Mari kita coba. Lalu kita klik berhenti. Oh, sepertinya kurang cocok bagi Bapak untuk audionya. Saya coba hapus, di sini juga bisa dihapus. Kita bisa klik audio, lalu kita ada tempat-tempat di sebelah kiri, kita bisa klik. Nah, seperti itu. Kayaknya ada suara yang lain. Suara yang lain. Sini. Dah. Udah. Tadi enggak. Lalu kita bisa Nanti untuk slide selanjutnya saya mau menambahkan, kita klik media, klik folder ini. Nah, saya mau pilih yang ini. Oh ya. Nah, kita klik ini. Nah, saya pilih yang Mohon maaf ini
kita juga bisa inilah untuk bisa kita berikan animasi. Untuk menambahkan teks, ada bisik gitu. Karena ada sedikit kendala dari audio Ibu Bapak, maka saya bisa cepat dulu. Saya mohon. Kita langsung ke bagian ekspornya saja. Kita bisa kita klik ini. Oh ya, untuk ini. Nah, ini yang tadi yang sudah kita buat. Nah, untuk ekspor kita bisa klik ini. Lalu kita pilih ekspor. Nah, ini tahapan terakhir. Seperti ini, kita bisa klik di sini untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini untuk hasilnya, Bapak Ibu. Nama saya Bella Karmenia, jurusan Teknik Informatika. Contohnya seperti itu nih, Ibu Bapak. Lalu kita klik berhenti. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika pemaparannya sedikit acak-acakan, mungkin terlalu banyak kurang tersusun begitu. Itu saja saya kembalikan kepada Ibu Lendi. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itu Bapak Ibu sudah dasar nih dalam mengedit atau menyunting video. Mohon maaf sebentar. Itu adalah dasar, dasar untuk menyunting video yang tentu saja Bapak Ibu bisa mengkreasikan lebih luas lagi begitu. Nanti insya Allah akan kita unggah di YouTube LPMPAI yang lebih lengkapnya, karena di sini memang ada kendala di gedung ini, sinyalnya sedang naik turun begitu. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami materinya. Monggo saya kembalikan ke Pak Fauzan.
Baik, terima kasih Ibu Dr. Leli dan juga Mbak Bella yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan suatu ketika ini Bu Leli kita bisa pelatihan ketemu langsung sehingga tidak terkendala sinyal. Sebenarnya tadi sangat menarik, sangat bagus sekali materi yang disampaikan baik oleh Bu Leli maupun Mbak Bella. Akan tetapi ini tadi karena kendala sinyal beberapa kali sempat bunyi dengung dan lain sebagainya, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira demikian Bu Endah dan teman-teman yang bisa kami sampaikan. Intinya insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Leli, mudah-mudahan akan berlanjut ya, tidak hanya sampai di sini, tapi akan berlanjut di kegiatan-kegiatan berikutnya. Hubungan antara UMP dengan SMP Muhammadiyah Karangluas akan semakin erat, apalagi Bu Endah dengan Bu Leli itu sangat ada hubungan khusus. Ya, ada hubungan khusus seperti itu. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan walaupun dengan waktu yang tidak terlalu panjang, sedikit banyak memberikan tambahan ilmu untuk kita. Dan untuk Bu Leli kaitannya dengan sertifikat ngisi di Google ini nggih. Di Google Form, monggo Bapak Ibu. Google Form-nya tadi saya cek coba berapa orang yang sudah masuk belum tadi ya Google Form-nya? Ya. Saya tadi mencoba mengisi juga langsung masuk Bapak Ibu. Jadi monggo dicek di silakan, email Bapak Ibu. Ya. Ini langsung masuk ke email kita. Mbak Bella minta tolong cek berapa orang yang sudah ngisi. Bentar ya, kami cek dulu berapa orang yang sudah mengisi sebelum kita tutup. Dan mohon maaf sekali lagi ini memang kembali kendala pembelajaran daring ya Mbak Endah yang tadi ditanyakan juga. Tentu saja tingkat pemahaman, tingkat keaktifan gitu. Jangankan siswa, kita aja sebagai orang dewasa memang agak sulit untuk lebih aktif dalam pembelajaran daring seperti ini. Tetapi semoga apa yang kami berikan sedikit menjadi percikan begitu nggih Bapak Ibu sehingga bisa lebih belajar lagi seperti kami juga akan selalu belajar begitu. Apakah ada yang mau disampaikan Bu Endah atau teman-teman yang lain monggo? Silakan G sebelum diakhiri. Cukup G? Ada yang soal-soalan? Insya Allah cukup. Cukup ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari sinyal ataupun materi. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bisa bertemu kembali di suatu saat lagi. Terima kasih waktunya Bu Endah. Terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu guru semuanya. Mari kita tutup membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Yang tutup Bu Leli. Ya udah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya udah Bapak sudah ditutup sama Bu Leli. Nggih. Salam sukses, salam sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cek dulu Google Form-nya ya, siapa tahu masih ada yang belum masuk. 15 Bu Endah. Benar nggak? Ada ya? Sudah cukup. 15 yang masuk, termasuk saya ya? Mbak Diantara sudah mengisi Google Form? Sudah? Bapak Ibu sama sedaya nggih? Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya. Kami mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih Mbak Endah.